Malam, dingin, dan kesunyian yang mencekam. Di banyak tempat, rumah seperti ini akan menjadi cerita hantu yang basi. Tapi rumah ini, di sebuah desa terpencil yang hampir dilupakan waktu, memiliki misteri yang jauh lebih nyata dan jauh lebih kuat daripada hantu manapun selama lebih dari 70 tahun. 70 tahun, cahaya di jendela ini tidak pernah padam. Tidak pernah. Inilah fakta-fakta yang membuat cahaya ini mustahil. 1. Desa ini, Desa Krasna, hancur lebur pada tahun ke-1944. Semua infrastruktur listrik di lingkungan ini diputus. 2. Rumah ini adalah properti terbengkalai yang disegel oleh pemerintah setempat sejak tahun 1950. Tidak ada yang tinggal di dalamnya, tidak ada yang diizinkan masuk. 3. Cahaya ini telah bertahan dari badai musim dingin yang mematikan, perubahan musim, dan bahkan upaya penarikan kembali lahan. Mereka mencoba mematikan apapun yang ada di sana, tetapi selalu gagal. Jadi, apa yang menjaga nyala api kecil ini selama 7 dekade? Itu bukan korsleting listrik, itu bukan keajaiban. Itu bukan hantu yang gentayangan. Ini adalah pengingat akan sesuatu yang jauh lebih kuat, lebih menyakitkan, dan lebih abadi. Sebuah janji yang dibuat di tengah kegelapan yang paling pekat. Untuk memahami cahaya ini, kita harus kembali ke saat kegelapan belum menelan segalanya. Di tahun 1930, Desa Krasna hanyalah sebuah titik kecil di peta, dan rumah itu hanyalah tempat tinggal Elara dan Chael. Mereka adalah pasangan muda yang penuh mimpi. Jendela itu adalah tempat favorit mereka. Di sana, mereka berbagi rahasia. Mereka merencanakan masa depan anak-anak, ladang, kehidupan yang tenang. Mereka percaya, cinta mereka bisa menahan beban dunia. Cahaya selalu penting bagi mereka. Di malam hari, mereka hanya menggunakan lentera minyak tua. Cahaya yang tulus, otentik, bukan cahaya pabrikan yang dingin. Tapi sejarah tidak peduli dengan rencana kecil. Pada tahun 1941, gema perang mulai memekakan telinga. Chael dipanggil, waktu untuk janji di ambang jendela telah tiba. Hari keberangkatan, hujan deras mencerminkan keputusasaan Elara. Dia tahu, ini mungkin perpisahan terakhir. Elara memegang lentera tua itu. Dia memohon, Chael, bagaimana aku tahu? Bagaimana aku tahu untuk terus menunggu? Chael menjawab, suaranya serak, aku akan kembali. Elara, aku akan mencari rumah ini di tengah kegelapan, tapi aku butuh tanda. Mereka membuat sumpah abadi. Janji itu. Elara berjanji. Selama lentera ini menyala di jendela itu, Chael. Itu artinya aku masih di sini. Aku masih Elaramu. Aku masih menunggu. Jika padam, lanjut Elara dalam hati, artinya aku telah menyerah atau pergi. Cahaya itu bukan hanya suara harapan bagi Chael yang akan pulang. Itu adalah simbol yang menahan jiwa Elara agar tidak hancur dalam kesendirian. Tahun-tahun gelap menyusul, desa itu menjadi puing. Listrik padam permanen, tapi setiap malam, tanpa gagal, Elara menyalakan lentera. Lentera itu membutuhkan perawatan harian. Kaca harus dibersihkan, sumbu harus dipotong, minyak tanah harus diisi. Itu adalah ritual. Itu adalah iman. Kemudian, kabar buruk tiba. Chael hilang dalam pertempuran. Dianggap tewas. Tidak ada tubuh. Hanya kesimpulan dingin dari birokrasi perang. Hati Elara hancur. Namun ia tidak mematikan lentera itu. Tidak. Karena janji itu bukan bergantung pada Chael yang kembali. Janji itu bergantung pada Elara yang bersedia menanti. Bahkan dalam kesedihan, kesetiaan tetap utuh. Dan janji itu bertahan 5 tahun, 10 tahun, 50 tahun. Lentera di jendela itu menjadi legenda Desa Krasna. Pada tahun 2000, misteri ini menarik perhatian seorang sejarawan yang skeptis Dr. Anya Volkov. Dia tidak percaya pada keajaiban. Dia percaya pada mekanika. Anya diberi izin langka untuk menyelidiki. Misinya membuktikan bahwa cahaya itu adalah semacam sistem listrik primitif yang tersembunyi, atau mungkin pantulan cahaya dari luar. Tetapi ketika ia mencapai jendela, ia menemukan anomali pertama. Jendela itu bersih,
bebas dari debu dan jelaga selama puluhan tahun. Dan di sana, berdiri di atas meja kecil, adalah lentera tua yang sama. Bukan lampu listrik, itu adalah lentera minyak. Untuk menyala 70 tahun, ia membutuhkan suplai minyak yang tak terbatas. Anya menemukan bukti fisik. Kaleng-kaleng minyak tanah kuno, yang jelas telah diganti dan diisi ulang secara berkala. Ini bukan keajaiban, ini adalah pemeliharaan yang disengaja, dan kemudian penemuan yang mengubah segalanya. Sebuah log, sebuah jadwal perawatan yang ditulis dengan rapi. Tanggal penggantian sumbu, jumlah minyak tanah yang tersisa. Ini adalah ritual, bukan kecelakaan. Catatan pertama dimulai pada tahun 1944, ditulis oleh Elara sendiri. Tapi catatan itu berlanjut melewati tahun ke-1970, padahal, menurut catatan sipil desa, Elara meninggal karena sakit pada tahun ke-1971. Siapa Lena? Siapa yang bersusah payah masuk ke properti yang disegel, dalam badai salju dan kegelapan, hanya untuk membersihkan jelaga dan mengisi ulang minyak tanah selama 50 tahun setelah Elara tiada? Lena adalah adik Elara. Mereka sangat dekat. Saat Elara terbaring sakit di ranjangnya, dia tidak meminta warisan. Dia hanya menggenggam tangan Lena. Jangan biarkan cahaya khayal padam. Elara berbisik, aku tidak bisa menyerah. Janji itu harus dipenuhi. Bahkan jika aku tidak melihatnya lagi, dia harus tahu, aku tidak pernah berhenti menunggu. Lena mengambil sumpah itu dengan sungguh-sungguh. Selama sisa hidupnya, dia adalah penjaga janji. Dia membersihkan, merawat, dan memastikan Elara tidak melanggar sumpah yang dibuatnya puluhan tahun sebelumnya. Dia tidak melakukan ini untuk pujian. Dia melakukannya untuk kesetiaan yang tak terucapkan. Sebuah warisan cinta yang melampaui kematian. Janji itu tidak mati dengan Elara. Janji itu hidup dalam kesediaan Lena untuk melayani. Misteri mekanis terpecahkan, tetapi kebenaran yang terungkap jauh lebih emosional daripada yang ia duga. Cahaya kecil itu awalnya hanyalah sinyal bagi seorang prajurit yang pulang. Tetapi, setelah Kyle tewas, cahaya itu berevolusi. Itu menjadi penanda kehormatan bagi Elara. Penanda bahwa cintanya dan kesetiaannya adalah hal yang paling nyata di dunia yang telah dirusak oleh perang. Dan bagi Lena, cahaya itu adalah cara untuk tetap dekat dengan kakak dan kenangan masa kecilnya. Lentera itu tidak menyala karena Kyle akan pulang. Lentera itu menyala karena Elara dan orang-orang yang mencintainya menolak membiarkan kesetiaan abadi itu mati dalam kegelapan. Lena, penjaga janji terakhir, meninggal pada tahun ke-2015. Dia berusia 90-an tahun, dan setelahnya, 71 tahun setelah Elara pertama kali menyalakan lentera itu, cahaya itu akhirnya padam. Bukan karena badai, bukan karena kekurangan minyak, tetapi karena janji manusia yang menjaganya telah berakhir. Kita kembali ke judul kita. Jangan nonton sendiri. Mengapa? Karena kisah ini mengajarkan kita tentang tanggung jawab yang mengerikan dan indah dari sebuah janji. Kesetiaan sejati sering dilakukan dalam kesendirian, tanpa imbalan, tanpa penonton, di balik jendela yang berdebu. Tanyakan pada diri Anda, beranikah Anda membuat janji yang akan bertahan lebih lama dari diri Anda sendiri?